Sejak kecil, pria itu sudah memiliki penampilan yang menakutkan. Wajahnya yang menyeramkan membuat siapapun yang melihatnya langsung menjauh dengan ketakutan. Setiap kali ia naik bis, orang-orang dengan cepat mengosongkan tempat duduk di sekitarnya. Alih-alih merasa diuntungkan, pria itu justru diliputi kesedihan. Bahkan ibunya sendiri sempat ketakutan ketika pertama kali melihatnya saat dilahirkan. Ketika masuk taman kanak-kanak, gurunya terkejut hingga jatuh terduduk hanya karena melihat wajahnya. Saat SD, cukup satu pandangan darinya, teman-temannya langsung menyerahkan bekal makanan mereka. Bahkan murid baru yang belum mengenalnya pun melakukan hal yang sama. Dulu, ia sempat berpikir bahwa dunia ini dipenuhi orang-orang yang baik hati. Namun ketika menginjak bangku SMA, ia mulai menyadari bahwa semua itu bukan karena kebaikan hati, melainkan rasa takut. Kini, ia hampir menginjak usia 30 tahun, pria itu belum pernah merasakan cinta. Hingga suatu hari, saat naik bus seperti biasa, seorang gadis manis berdiri di sampingnya. Berbeda dari yang lain, gadis itu tidak tampak ketakutan, justru tersenyum ramah dan menyapanya. Itulah pertama kalinya dalam hidupnya seseorang menyambutnya dengan senyum hangat. Ia pun jatuh hati seketika. Namun ia sadar, gadis itu seperti bunga yang tumbuh di tepi tebing, indah tapi sulit dijangkau. Waktu berlalu dan secara tak terduga, ia kembali bertemu dengan gadis itu di tokonya. Dari perbincangan mereka, ia baru tahu bahwa gadis tersebut mengidap prosopagnosia, gangguan yang membuat seseorang sulit mengenali wajah orang lain. Ironisnya, wajah pria itulah satu-satunya yang bisa ia ingat. Sejak saat itu, keduanya semakin dekat, jatuh cinta, dan akhirnya menikah. Karena wajah suaminya yang tak biasa, setiap kali pelanggan datang ke toko, sang istrilah yang turun tangan melayani. Menjelang kelahiran anak pertama mereka, istrinya harus pulang ke rumah orang tuanya untuk proses persalinan dan pemulihan selama 3 bulan. Pria itu pun khawatir dengan wajah seperti ini. Siapa yang mau masuk ke toko bunga mereka? Apalagi mereka tidak punya cukup uang untuk menggaji karyawan. Akhirnya, ia memberanikan diri datang ke sebuah salon dan memohon agar penata rambut bisa mengubah penampilannya jadi lebih ramah dan tidak menakutkan. Penata rambut pertama mencoba memberikan model rambut ikal, tapi hasilnya justru membuatnya terlihat lebih seram. Kemudian, seorang ahli pewarna rambut menyarankan mengganti warna rambutnya. Namun saat dicat, hasilnya justru makin buruk. Bahkan ada polisi yang sempat menodongkan pistol karena mengira dia anggota mafia. Setelah berbagai upaya gagal, pria itu mulai merasa putus asa. Namun saat itu, penata rambut senior melangkah maju, penuh percaya diri. Dengan tenang, ia memotong rambut panjang pria itu yang sudah bertahun-tahun tak pernah disentuh. Semua orang di salon terpana, tak percaya dengan hasil akhirnya. Saat pria itu pulang ke rumah, ia sempat khawatir keluarganya akan menganggapnya aneh. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Mereka tertawa bahagia dan memuji penampilannya yang baru. Keesokan harinya, istrinya kembali ke rumah orang tuanya. Pria itu pun mengurus toko seorang diri. Seorang pelanggan masuk dan untuk pertama kalinya, menyapanya lebih dulu tanpa rasa takut. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan apa artinya hidup seperti orang normal, bukan karena orang takut. Akhirnya ia bisa diterima apa adanya.